Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran teman-teman ya di malam Rebu. Ini kan sebenarnya teman-teman hari Sabtu ya kuliahnya, tapi karena Ya, mungkin online, semoga mungkin lebih fleksibel karena sistem online ini. Jadi bagi yang dari luar kota pun semoga tidak menjadi problem ya. Dan untuk malam ini kita akan coba untuk memulai prestasi terkait dengan praktikum intervensi organisasi, teman-teman. Jadi sekilas ya, teman-teman, terkait dengan intervensi organisasi, memang ini bagi teman-teman yang sekarang di kelas karyawan, tentu, sorry, Mbak Desi mungkin bisa di dulu, Mbak. Bisa lockout dulu, terus masuk lagi ya, dicoba ya. karya yang Atau mungkin bisa serius. pakai headset. Coba. Oke, ya saya ulangi teman-teman. Jadi memang kalau untuk di intervensi organisasi ini, nanti kalau untuk kita bawa ke prospek kerja, teman-teman bisa ke arahnya ke HRD ya. Dan memang kalau kita dengar istilah HRD, HR itu kan banyak bidang yang di apa? Yang dikerjakan juga banyak. Nah, biasanya tergantung bagaimana jenis atau mungkin besar kecilnya sebuah perusahaan. Kalau misalnya besok Anda mau ke arahnya HRD sekali lagi. Nah, kalau HRD itu kan banyak ya bidangnya ya. Ada rekrutmen, ada seleksi, kemudian juga nanti teman-teman bisa ngurusi masalah personalia, ngurusi kontrak, gaji, dan sebagainya. Nah, kalau di konsepnya intervensi organisasi, ini nanti teman-teman, kalau misalnya dibawa ke pekerjaan, berarti arahnya nanti teman-teman akan di bagian pengembangan organisasi. Memang kalau kita bisa bilang di Jogja, yang saya lihat belum banyak yang HRD itu berfungsi sebagai pengembangan organisasi ya. Karena sebenarnya ini keberadaannya cukup penting di sebuah perusahaan. Kita tahu bahwa ini kalau mungkin teman-teman di sini kan sebagian besar di perusahaan swasta ya. Sebagian besar saya lihat kalau di perusahaan swasta itu kan apa ya, kalau kerja itu kan dinamis ya. Kita harus benar-benar bisa menyesuaikan dengan kondisi perusahaan. Dan perusahaan swasta itu kan berkompetisi, kompetitornya banyak ya, sehingga mau tidak mau kita sebagai seorang karyawan itu harus mengikuti kemana arahnya perusahaan. Sehingga kadang banyak karyawan itu yang tidak sanggup untuk bisa menyesuaikan perubahan perusahaan, sehingga muncul beberapa permasalahan, beberapa kasus. Nah, ini teman-teman kalau misalnya nanti di HRD, itu bertugas untuk mengelola, ya, mengontrol dampak atau efek pengembangan sebuah perusahaan, pengembangan sebuah organisasi. Jadi kalau misalnya kalau misalnya nanti teman-teman arahnya ke HRD, sorry, sudah diajak anak ke kamar nih. Oke, nanti kita coba ya. Ini kan masing-masing kelompok punya punya variasi perusahaan ya, punya variasi kasus ya. Sehingga nanti harapannya dari masing-masing kelompok itu punya beberapa kasus yang cukup menarik yang bisa kita angkat dan dipelajari, kemudian kita berikan intervensinya ya. Oke, mungkin langsung aja. Ini Mbak Ramiati sudah saya jadikan host. Silakan Mbak Ramiati bisa coba untuk nge-share ya PPT-nya. Nanti sekaligus monggo untuk dimulai untuk presentasi secara singkat saja, ya sekitar 7 menit ya, monggo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, bisa dicoba dulu Mbak.
Mbak Rami mungkin. Mbak Rami, monggo. Bisa dicoba dulu. Oke, sudah cukup ya. Oke, ini monggo saja bisa langsung dimulai untuk presentasinya, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Sehat badan, sehat pikiran, sehat mental juga. Oke, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai intervensi organisasi. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ari Kurniawati dengan NIM 17081821. Di sini ada teman kita Bu Asih Narni, NIM 15081501. Kemudian ada Mbak Ramiati Lestari dengan NIM 15081505. Selanjutnya ada Mbak Desi Rahmatika dengan NIM 15081573. Selanjutnya ada Mbak dengan NIM 17081760. Kemudian Mbak Deviana Wahyuningrum 17081574, dan yang terakhir ada Mbak Ira Aprilia dengan NIM 16081129. Selanjutnya untuk mengetahui lebih dalam mengenai organisasi yang kita intervensi akan dijelaskan oleh Bu Asih. Monggo Bu Asih. Assalamualaikum Pak Fahmi dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dulu identitas organisasi tempat kita melakukan intervensi seperti itu. Jadi untuk praktikum kali ini di masa pandemi memang kita ada keterbatasan di banyak hal, tetapi juga untuk memasuk ke satu organisasi yaitu PAUD Terpadu Jogja Citra yang berada di bawah naungan Yayasan Citra. Kemudian PAUD ini berdiri pada tanggal 10 Februari 2003 dengan pimpinan lembaga yang bernama Ibu Sugi SPD, di mana di situ selain pimpinan lembaga ada juga 3 kepala sekolah, kemudian ada juga guru dan staf seperti itu. Saat ini jumlah guru dan karyawan ada sekitar 23 orang. Selanjutnya, Mbak. Slide selanjutnya mungkin bisa tolong dibukakan ya. Untuk PAUD Terpadu Jogja Citra sendiri ini berlokasi di Potorono, Bangkapan, Bantul, jadi tidak jauh dari kampus. Kemudian visinya adalah menjadi PAUD unggulan di bidang life skill dengan beberapa misi, antara lain pertama mengupayakan sumber daya manusia yang memiliki kecakapan pribadi, sosial, berpikir, akademik, dan kecakapan hidup bekerja. Yang kedua, misi kedua mengupayakan sarana prasarana pendukung life skill. Yang ketiga, menyusun program life skill yang tepat sesuai dan tahapan perkembangannya. Yang keempat, menguatkan metode pendidikan melalui kebiasaan, learning by doing, dan keteladanan. Kelima, mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan berbasis life skill. Dan yang keenam, menguatkan kerjasama dengan berbagai pihak, utamanya orang tua sebagai pendidik pertama dan utama. Kemudian latar belakang berdirinya organisasi ini, mungkin untuk slide-nya. PAUD Terpadu Jogja Citra ini dari adanya rumah bersalin dan balai pengobatan Wali Citra yang saat itu beberapa karyawannya mengalami kesulitan dalam mengasuh anak karena ditinggal bekerja, sehingga memang didirikanlah Taman Batita itu. Kemudian pada perkembangan selanjutnya terbentuklah kelompok bermain, lalu terbentuk juga RA atau setingkat TK, dan akhirnya menjadi PAUD terpadu dengan 3 program TPA, kelompok bermain, dan Raudhatul Atfal. Kemudian saat ini PAUD itu sudah berusia sekitar
Kalau 2003 berarti sekitar 17 tahun nggih. Jumlah siswa saat ini kurang lebih sekitar 100-an. Kemudian tadi disampaikan juga ada sekitar 23, tetapi di masa pandemi ini memang ada beberapa kendala yang terjadi. Kita coba masuk untuk mendiagnosis, dan untuk proses organisasi sendiri monggo bisa dilanjutkan teman yang lain, dipersilakan. Monggo, siapa? Monggo, berikutnya. Ini tadi ada beberapa teman yang baru sampai rumah, Pak. Jadi Oh, J. Siap-siap. ya, ini yang Dilanjut nggak apa-apa, Bu berikutnya. Asih, kalau misalnya masih pada di Baik, Pak. dalam Ada diskusi. yang nulis di grup belum diizinkan masuk, Pak. Jadi saya lanjutkan nih, Pak. J. Ini untuk proses diagnosis organisasi. Jadi memang kita identifikasi wilayah permasalahannya di wilayah permasalahan manusia. Kemudian kita melakukan assessment, wawancara, tetapi memang ada beberapa kendala sehingga kita memperoleh beberapa hal yang sudah ada di slide. Di antaranya adalah beberapa karyawan itu bahkan hampir semuanya mengalami kegalauan diakibatkan oleh pandemi yang sudah terjadi. Kegalauan ini timbul karena memang pendapatan yang kebutuhan tetap saja sama bahkan naik. Memang kebutuhan hidup otomatis semakin bertambah setiap waktu. Kenapa ini galau dan juga pendapatan kian berkurang? Karena memang kendalanya ini PAUD, orang tua kalau misalnya anaknya juga tidak masuk, kemudian daring, itu juga ada sebagian yang tidak mau membayar, kesulitan bayar, karena mereka juga di kejadian sama, di mana ada yang di PHK juga, pendapatannya berkurang, dan sebagainya. Sehingga memang kondisinya itu ada anak yang tetap lanjut, tetapi tidak bisa membayar full SPP, biaya sekolah. Juga yang berhenti, keluar, ada yang cuti sementara dan sebagainya, yang itu memang mempengaruhi pendapatan organisasi yang imbasnya hanya ke karyawan, seperti itu. Sehingga memang ini bahasanya adalah galau ya. Mau bagaimana, karena memang pendapatan mereka turun drastis, kebutuhan semakin meningkat, dan akhirnya mau tidak mau memang mempengaruhi sebagian kinerja seperti itu. Kemudian yang berikutnya, maaf ini sudah ada teman yang bisa masuk. Saya lanjutkan saja atau yang Monggo, derek saya. Ini tinggal melanjutkan saja, J, Mbak Billy. Mungkin nanti diskusinya aja dengan teman-teman. Nanti pas diskusi boleh, J. Baik, Pak. Ini kita coba untuk menggunakan Sixbox model untuk... Bahasa saya suaranya agak kemeryak ya? Enggak. Jelas ya, Pak? Ya, agak kemeresek kalau saya. Oh, ini saya kebetulan di ruangan yang sepi. Oh, J. Menurut saya mungkin slide-nya bisa diturunkan saja. Nanti sambil kita bahas, Mbak Billy, teman-teman. Untuk apa? Untuk pemilihan intervensinya. Langsung rancangan nih, Pak. J, coba Ibu. Masih kemeresek tadi. J. Masih. Oh, ya ini. Teman-teman ini masih di Sixbox model, nggih. Jadi di situ kita mencoba masuk Sixbox model di praktik kali ini. Analisa tujuan, struktur, relationship, reward, leadership, dan mekanisme ya, Pak. Itu ada beberapa hal yang memang kita temukan di sana. Kemudian di slide Mbak Rami mungkin bisa membukakan juga ada beberapa langkah yang coba kita sarankan organisasi seperti itu. Kurang jelas ya, Pak? Ya, oke, gini aja mungkin ya, Bu Asih dan teman-teman sambil kita bahas, ya.
Nanti bisa sambil Oh, diskusi. kayaknya ada yang bisa masuk itu, Pak. Gimana? Ada yang Ah, bisa masuk, Pak. saya mau ini yang jadi subjek siapa aja yang kerja di sini? Sih, Pak. asih Pak. Saya sendiri, Pak. Oh, Bu Ase sendiri. Oke, Iya. mungkin saya coba, ini kalau misalnya di luar Bu Asih ya, saya pengen melihat sudut pandangnya yang lain ya. Karena mungkin Bu Asih sebagai orang dalam di situ, sebagai orang yang memang dijadikan subjek. Nah, teman-teman gini, kalau misalnya konsepnya intervensi organisasi, tentu setiap perusahaan, setiap organisasi, entah itu instansi, sekolah, restoran, hotel, dan sebagainya, memang pasti punya masalah ya, para karyawannya ya. Tapi terkadang ada beberapa masalah yang dialami oleh karyawan, itu mungkin tidak sampai berdampak dalam output-nya sebuah organisasi. Nah, artinya mungkin teman-teman ketika mau melihat organisasi di PAUD ini, yang pertama disampaikan mungkin juga perlu mengangkat soal sasaran mutunya Bu Asih dan teman-teman. Ini mungkin terlepas dari pandemi ya, teman-teman ya, karena memang ya corona ini COVID juga akhirnya benar-benar menurut saya merusak semua hal. Ini juga anak saya juga lagi di PAUD juga. Akhirnya kita cuti dulu karena memang tidak sanggup untuk mengikuti kuliahan online karena juga memang malah akan sangat menyita waktu orang tuanya. Nah, terlepas dari masa pandemi, mungkin teman-teman nanti di luar Bu Asih ya, teman-teman bisa coba untuk cross-check ya, apakah sebelum pandemi, sebelum corona ini, apakah ada sasaran atau target-target organisasi yang belum tercapai atau mengalami penurunan target. Artinya, kita bisa menelusuri lebih dalam soal permasalahannya kalau di awal sudah tahu apa yang menjadi output-nya sebuah organisasi. Nah, kalau misalnya ini coba mungkin di luarnya Bu Asih ya, kalau teman-teman selama ini melihat PAUD ini dari analisisnya teman-teman, yang jadi output-nya apa sih dari PAUD ini? Sudah punya... Pak Fahmi, maaf. Maaf Pak Fahmi, Pak, untuk teman-teman saya ini yang ada beberapa teman belum mau masuk Pak. tapi belum di-approve itu Pak? Atau Iya. mungkin ini nggih? Oh gitu. Ini soalnya Karena baru 3 ini. Nggak ada request Iya, di tempat belum. saya ya. Ini di tempat saya nggak ada request. Di tempat saya nggak ada request masuk. Di kelompok baru masuk 2 ini Pak. Ini ada 6 sih Mbak di sini. Itu sama yang... Cobi Mbak, ini di tempat saya itu nggak ada biasanya kalau ada masuk itu ada request-nya ya. Tadi kalau nggak salah sudah masuk ada sekitar 7 orang. Dengan saya 7. Ini peserta dibatasi nggak Pak? Gimana? Gimana Bu? Karena yang bukan anggota kelompok masuk, ada yang bukan anggota kelompok masuk itu boleh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Oh enggak. Karena ada masuk ini Pak anggota ada kelompok 5 saya. Bu. Nggak apa-apa Mbak. Yang belum masuk. Ini saya kurang tahu apakah sudah diklik atau belum linknya. Karena kalau misalnya linknya sudah diklik di atas ini itu ada request-nya. Jadi ada nama-nama yang masih memang waiting list. Nah ini saya lihat belum ada sih. Nggak apa-apa deh. Nanti mungkin misalnya bisa dicek di rekamannya teman-teman ya. Oke, coba saya ulangi sedikit ya. Ini mungkin Mbak Ramiati ya, yang mungkin tadi sambil nyambung. Kalau dari kelompok 1, tahu nggak sih apa yang menjadi output-nya dari PAUD ini biasanya teman-teman? Atau mungkin PAUD secara umum ya? Yang jadi output-nya apa teman-teman? Kalau misalnya katakanlah di pabrik misalnya, itu output-nya produk, ya kualitas produk atau mungkin omset. Nah, kalau dari PAUD, kira-kira apa yang jadi output-nya teman-teman? Mungkin Mbak Ramiati atau Mbak Ari misalnya.
atau tadi siapa ya? Ada yang tahu kira-kira output-nya apa sih dari PAUD ini? Apa kira-kira teman-teman? Atau mungkin dari Bu Ase deh. Bu Ase udah berapa lama Bu di situ, Bu? Atau mungkin sebagai ownernya? Halo, Bu Ase, dengar suara saya? Ya, mungkin saya ulangi ya, teman-teman ya. Sekali lagi, kalau misalnya kita mau mengangkat suatu permasalahan di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, saya kira teman-teman di kelompok satu ini nanti coba diungkap dulu apa yang menjadi output-nya dari PAUD ini. Biasanya sebuah PAUD, sebuah sekolah ataupun lembaga pendidikan itu punya tujuannya, punya capaian yang harus dituju apa. Nah, dari poin-poin itu teman-teman mungkin bisa dicek ya, bisa dicek apa yang bermasalah dari output-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah melihat atau mungkin sudah menganalisa ada permasalahan terkait dengan pencapaian target atau mungkin sasaran mutunya, teman-teman setelah itu bisa di breakdown ke bawahnya ya, ke six box-nya. Ada purpose, ada struktur, ada relationship, ya reward dan sebagainya. Nah, kalau misalnya sudah mengetahui output-nya, nanti baru setelah itu Anda cek ketika ada output yang bermasalah, itu kira-kira apa yang menjadi penyebab utamanya. Nah, dari situ, kalau misalnya kita sudah mengetahui penyebab utamanya, baru bisa kita tarik kesimpulannya. Apa yang jadi akar masalahnya. Nah, kalau misalnya sudah tahu apa akar masalahnya, itu yang mungkin diintervensi dulu, teman-teman. Karena kalau dari sisi intervensi organisasi itu memang kita perlu menentukan prioritas ya, mana yang perlu diintervensi terlebih dahulu gitu. Jadi teman-teman, ini saya lihat misalnya di six block model, misalnya untuk yang purpose ya, organisasi ini sudah memiliki visi dan misi, sudah tersosialisasikan. Oke. Kemudian apakah yang dipermasalahkan? Nah, misalnya katakanlah mekanisme, ya ini masa pandemi, kesulitan keuangan sangat mempengaruhi anggaran dan imbasnya ke banyak hal. Kemudian, ini kalau saya lihat dari six box tidak terlalu ada masalah ya, kecuali soal mekanisme. Nah, saya kira teman-teman tadi ya, mungkin pertama perlu dilihat dulu apakah ada target-target yang belum tercapai. Ini kalau misalnya bisa diarahkan sebelum pandemi, coba diarahkan sebelum pandemi ya, karena kalau kondisi COVID Corona seperti ini memang ya semuanya jadi berubah ya. Dampak ya, Pak. Tapi kalau misalnya bisa bisa dianalisa sebelum pandemi, coba Anda ulas lagi nanti. Ini mungkin nanti di laporan di UAS ya. Anda ulas kira-kira apakah ada target atau capaian yang belum tercapai. Nah, kalau misalnya sudah ada beberapa poin-poin belum tercapainya target, kemudian di breakdown ya ke bawah. Apa yang menjadi penyebab mengapa kok targetnya belum tercapai nih? Apa mungkin masalah visi misinya belum tersosialisasikan,
atau mungkin kemampuan si guru-gurunya, si karyawannya kurang sesuai dengan kompetensi, atau apanya. Nah, dicari yang kira-kira paling berpengaruh. Seperti itu. Oke, Bu Asih, bisa dengar suara saya, Bu? Bisa, Pak, tapi sedikit putus, Pak. Oke, ini agak jelas dengan tadi agak kemeriak Bu Asih. Bu Asih di sini sebagai apa, Nje? Oh, Di PAUD ini? kenapa? Kenapa, Pak? Jenengan sebagai apa ya, Bu? Di PAUD ini? Saya di pengelolanya, Pak. Pengelolanya. Satu pengelola. Oke, mungkin tadi Bu Iya, Asih, salah satu pengelolanya. tadi mungkin kalau misalnya kita bicara tentang output, yang pertama mungkin yang perlu disampaikan adalah soal outputnya Bu Asih. Jadi mungkin kalau misalnya bisa diarahkan sebelum masa pandemi, gimana? Pandemi. Iya, kalau iya. misalnya bisa diarahkan. Jadi memang telahnya malah justru kondisi sepi, Pak. Onje, kalau Oh, sebelum iya. pandemi, sebelum COVID, itu ada permasalahan nggak, Bu? Soal capaian targetnya, sasaran mutunya? Ada permasalahan, tapi memang sebenarnya kalau mau ditelaah lebih dalam itu lebih ke SDM-nya, kemudian seperti relationship dan penguasaan terhadap teknologi itu, Pak, misalnya seperti itu. Nah, misalnya terkait dengan beberapa permasalahan tadi, nah, itu ada dampaknya ke nggak? Dampaknya ke output-nya, PAUD-nya nggak, Bu? Jadi, Mbok pilih nanti teman-teman, Ada, Pak. kira-kira apa, Bu, yang jadi dampaknya? Misalnya kalau yang penguasaan atau interaksi terhadap teknologi, itu dampaknya atau saat pandemi itu yang jelas kan kalau pendidikan apa itu PAUD kan butuh sekali ini ya, tidak hanya sekedar depan kelas, tapi juga kan harus menyiapkan metode dan media pembelajaran yang lebih lengkap ya Pak. Sehingga kalau guru itu kurang menguasai ya kurang menarik misalnya seperti itu, sehingga anak mudah bosan, orang tua pun kalau ngajar tanpa ditambah dengan media di rumah itu kan juga mereka kesulitan misalnya seperti itu, sehingga anak itu yang harusnya terstimulasi karena kemampuan guru dan kemampuan orang tua karena tidak diberi bekal dari sekolah yang harus disimulasikan apa dengan media itu akhirnya kurang tercapai optimal seperti itu. Ya, jadi paling enggak teman-teman nanti kalau bisa diarahkan sebelum pandemi, coba diarahkan sebelum pandemi ya. Apakah memang selama ini ada target atau output yang belum tercapai? Jadi saya nggak tahu kalau PAUD tuh nanti arahnya kemana ya? Apakah memang omset benar-benar nun sewu, memang benar-benar mencari keuntungan, atau mungkin arahnya lebih ke pengembangan si anaknya, atau mungkin lebih ke apa? Nah, nanti mau pilih Bu Asih yang mungkin lebih paham ya terkait dengan outputnya si PAUD ini ya. Nah, kalau misalnya kita ubah ya Pak, kita ubah ke kondisi sebelum pandemi. Kemudian dengan psikosomal ini nanti ditemukan kemudian skala prioritas mana yang mau kita ya Pak. Ya, mohon maaf Mbak Rami, ini sepertinya jenengan yang jadi host yang bisa untuk meng-approve teman-teman ya. Mbak Ramiati. Oh iya Pak, sebentar. Saya lupa, saya jadi co-host ini, bukan hostnya ini. Oh iya Pak. Tadi Deviana, Desi, dan kawan-kawan. Oh iya Pak, sebentar Pak. Ini. Iya. Oke. Ini nanti teman-teman. Iya Pak, sebentar. Ini soalnya baru. Nggak apa-apa Mbak, saya juga ngomong kok ini lagi. Ini sambil ngomong Pak. Juga ngomong Mbak Ya, Doko ini yang ngomong. Nanti anu aja ya, teman-teman mungkin yang belum masuk nanti bisa melihat rekamannya. Iya. Jadi nanti mungkin Bu Asih juga bisa membantu teman-teman yang lain bahwa sebentar. Memilih satu saja yang menjadi prioritas dulu Bu untuk diintervensi. Karena biasanya kalau misalnya kita
katakanlah gini ya, Bu Asih nanti minta tolong ke biro atau ke lembaga psikologi untuk apa? Untuk membantu mengatasi persoalan di PAUD-nya Bu Asih, nanti biasanya dari konsultan, dari si psikolog, itu akan memberikan beberapa prioritas terlebih dahulu untuk diberikan intervensinya. Oke, ini selamat datang buat teman-teman yang baru masuk. Mohon maaf ya, tadi ada perpindahan host yang tadinya saya ke Mbak Ramiati, karena saya lupa kalau misalnya untuk yang bisa nge-share cuma hostnya saja. Jadi ini nanti teman-teman untuk dialog kita malam ini nanti saya rekam ini nanti bisa kembali dilihat di YouTube. Ini selamat datang buat Mbak Deviana, Mbak Febri dan kawan-kawan. Jadi teman-teman sekilas saya ulangi saja untuk untuk di laporan intervensinya. Pertama, teman-teman, pastikan dulu terkait dengan output atau sasaran dari PAUD ini. Ini terlepas dari masa pandemi ya. Kalau misalnya mau dianalisis sebelum masa pandemi, itu nggak apa-apa. Karena kalau misalnya masa pandemi, ya ini pada akhirnya masalah COVID, Corona, pandemi yang kita salahkan. Tapi apakah sebelum pandemi, itu apakah ada sasaran yang belum tercapai dari PAUD-nya, itu yang kita jadikan kunci dulu ya, teman-teman. Ini mirip skripsi, mirip di P3, teman-teman. Kalau misalnya Anda mengangkat suatu permasalahan, Anda mengangkat variabel tergantung, pastikan bahwa memang variabel tergantung ini berdampak pada output-nya lokasi penelitian Anda. Entah di pabrik, restoran, hotel, mungkin sekolah, dan sebagainya. Dan masing-masing organisasi, output-nya kan beda-beda. Hotel dengan output-nya sendiri, restoran dengan masalah omset, produk makanan, kemudian pabrik dengan kualitas produknya, atau mungkin jumlah produk yang dihasilkan. Nah, mungkin PAUD punya output-nya sendiri di situ. Apakah mungkin lebih ke omsetnya, atau apa, dan sebagainya. Nah, itu ditentukan dulu, diulas dulu. Kalau sudah, kemudian di-breakdown ke bawah ya, teman-teman ya. Di breakdown ke bawah dengan six-box model. Kira-kira dari output tadi yang bermasalah, itu apa akar masalahnya? Misalnya gini, kayak restoran. Restoran diketahui omsetnya semakin menurun dari minggu ke minggu. Kemudian mungkin makanannya jadi nggak enak. Ya, produknya jadi jelek nih di mata konsumen. Nah, dari situ kita lihat apa yang salah nih. Oh, apakah karyawannya yang kurang berkompeten? Oh, apakah ada konflik di antara karyawan dan pimpinan? Atau seperti apa? Nah, dari situ diambil akar masalahnya dari six box ini. Yang paling berpengaruh yang mana? Itulah yang nanti akan diintervensi, teman-teman. Oke, gitu ya. Ini, teman-teman, saya pakai yang gratisan. Saya pakai yang 40 menit saja. Jadi, secara umum seperti itu. Nanti, teman-teman, monggo bisa disaksikan lagi di rekamannya. Nanti kalau misalnya ada beberapa hal-hal yang mau ditanyakan, nanti silakan teman-teman bisa ditanyakan lewat grup kembali. Ya, setelah melihat rekamannya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Ini tinggal 30 detikan. Ya, nanti kita nyambung di WA apabila ada WA grup ya Pak ya. WA grup Bu Asih, nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan. Juga suaranya ya Pak hilang timbul, saya juga kurang. Nanti saya rekam aja Bu Asih, nanti bisa disaksikan. Itu teman-teman, matur nuwun ya semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.